最後就連追上眼。Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang mantep banget, yang berjudul Forbidden Legend of Sex and Copstick atau Jing Ping Mei. Adalah film drama erotis yang dirilis di Hong Kong pada tahun 2008. Film ini nyeritain tentang seorang anak dari juragan kaya yang expert banget di bidang biologi. Anak ini selalu penasaran tentang arti dari kata kenikmatan setelah dapat rumus keahlian dari bapaknya. Waduh. Sebelum cerita berlanjut, buat kalian yang gak mau ketinggalan update film mantap-mantap terbaru, kalian bisa subscribe channel Lini Masa. Dan kalau kalian ada rekomendasi film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gua Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka dengan seorang anak bernama Simon yang bengong liatin bapaknya yang terus dikelilingi sama cewek-cewek cantik. Ia pun bilang kalau bapaknya itu kaya dan selalu makan makanan khusus dewasa. Akhirnya Simon pun tahu kalau bapaknya ini seksiologis yang punya seorang istri cantik tapi sakit-sakitan. Bapaknya ini sayang banget sama si istri. Sampai suatu hari istrinya ngerasa kalau waktunya udah gak lama lagi. Dan permintaan terakhir si istri itu adalah pengen dipuasin. Si bapak pun dengan sedih akhirnya nurutin istrinya itu. Dan biar si istri lebih kuat, si bapak pun ngasih metode akupuntur yang akhirnya bikin si istri jadi wanita kuat selama 30 menit. Waduh. Simon pun kebangun di tengah malam dan gak sengaja ngintip ibu dan bapaknya yang lagi ngelakuin pagelaran segede pipi duniawi. Dan pas si bapaknya keluar, Simon pun dikasih tahu kalau ibunya udah meninggoy setelah ngecerit. Dan si bapak sekarang mau ngajarin ilmu itu ke Simon. Simon pun diajari mulai dari teori sampai ke praktek. Dan saking kuatnya si Simon sampai bisa push up pakai batang kayak si bapak. 點練啊？ 先練掌上壓，就練追上壓。 Dan singkat cerita, Simon pun udah gede dan jadi pemuda yang cukup gagah. Sampai gede pun Simon masih tetap latihan tiap hari. Rudalnya juga semakin kuat karena sampai bisa dipakai nulis. Meskipun begitu, si bapak gak ngizinin Simon buat melakukan adegan perlendiran. Akhirnya Simon yang kebelet pun cuma bisa pakai kelima jarinya aja. Dan tiba-tiba pas ada pelayan datang, Simon pun minta jatah. Tapi mereka keciduk sama bapaknya. Dan Simon pun dimarahin. 你又嚟啦！我講過好多次。之後以為今年都唔使旨意賣甩處男呢兩個字。 Sampai suatu hari datang anaknya temennya si bapak yang dititip. Namanya itu Violeta. Di awal aja dia udah bisa memikat hatinya si Simon. Yang bikin rudalnya Simon gak pernah berhenti di perah jarinya sendiri. Violeta juga ditugasin bapak Simon buat ngajarin Simon sastra menulis. Tapi Simon yang selalu salfok dan main dengan jarinya mulu sampai akhirnya dia ngecerit dan Violeta jadi kepleset. Semenjak saat itu si Simon jadi makin menggebu-gebu ke Violeta. Dia juga berlatih lebih intens lagi. Sampai-sampai di kamar juga dia stretching badannya itu. Dan gak lama setelah itu dia pun dengar kalau Violeta bakalan mandi. Simon pun keinget ada lubang yang udah disiapin buat mengintip. Waduh. Dan akhirnya pas dia lagi melihat, ada yang tegak namun bukan keadilan, melainkan ular kadut yang sangat buas. Sontak tanpa salam Simon pun masuk dan beruntungnya diterima layaknya tamu oleh Violeta. Dan mereka pun melakukan pagelaran budaya. Hari-hari pun berganti dan berlalu. Tapi setelah itu si Simon ngelakuin pagelaran budaya udah kayak minum sakatonik alias 3-4 kali sehari. Sampai akhirnya suatu pagi, Simon kebangun dan ngeliat Violeta udah ninggalin dia. Ternyata si Violeta itu cewek BO yang disewa bapaknya buat ngasih pelajaran ke anaknya kalau dia mesti jaga rudalnya dari segala godaan di luar sana. Sungguh bijak. Karena nanti pas Simon udah kaya, semua cewek juga pasti bakalan ngikut gitu. Setelah si bapak ngasih nasihatnya, si Simon pun jadi berasa punya visi. Dan sekarang dia berniat buat jadi petualang.
Si bapak mikir kalau Simon nyari istri. Padahal aslinya si Simon ini nyari cewek sebanyak-banyaknya buat digituin lah. Dia pun akhirnya berangkat bareng asistennya yang bernama Bambu. Dan pas malamnya karena mereka gak terbiasa menjelajah, ditambah hujan sama kurang prepare, akhirnya Simon sama Bambu pun menjadi pingsan. Pas pagi harinya beberapa biksu cilik lewat sana dan nemuin mereka. Karena para biksu ini wanita, jadi mereka pun takut ngangkut Simon sama Bambu. Karena ajaran dari gurunya bilang kalau para pria itu punya ular yang sangat berbisa. Tapi demi kemanusiaan, akhirnya pimpinan biksu cilik ini pun ngebawa Simon sama Bambu ke kuilnya dan diobati di sana. Si guru pun kembali memperingatkan buat jangan dekat-dekat karena ular itu sangat berbahaya. Dan setelah balik ke kamar, beberapa biksu pun mulai bergosip karena Simon yang dinilai cukup cakep. Akhirnya demi mastiin kalau pria-pria tadi nggak berbahaya, pemimpin biksu bocil ini pun datang ke tempatnya Simon dan ngebuka celananya dengan polosnya. Dan bener aja, si Simon pun ternyata udah punya ular kadut di dalam celananya. Bocil ini pun masih penasaran dan akhirnya mencoba untuk menjamah ular itu dengan sumpit. Si Simon yang jahil malah nyemprotin cairannya ke bocil itu. Akhirnya si bocil pun jadi histeris dan kabur dari sana. Ia pun berdoa ke Buddha kalau dia itu sebenarnya nggak mau jadi biksu dan cuma terpaksa aja. Dia juga bilang di doanya kalau dia itu suka sama si Simon. Simon yang mendengar itu pun langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi pas mau bertukar ludah, si Bambu pun datang dan ngilangin konsentrasi sampai akhirnya si bocil ini pun menjadi kabur. Keesokan paginya, si Simon sama Bambu pun disuruh pergi sama gurunya karena mereka setidaknya udah bisa lanjutin perjalanan. Tapi mereka nggak sadar kalau si bocil yang namanya Moon itu malah keluar dari kuil dan ngikutin mereka. Tapi karena ketinggalan jejak, akhirnya si Moon pun dijahatin sama orang sekitar yang suka sama serabi lempit bocil. Dengan alasan kalau mereka tahu kemana Simon dan Bambu berjalan. Di tengah jalan, Simon dan Bambu pun keinget buku mereka yang ketinggalan. Akhirnya mereka pun berniat buat puter balik. Dan gak sengaja mereka dengar suara Moon yang minta tolong. Akhirnya Simon yang jago bela diri juga langsung ngebantuin Moon dengan ngehabisin semua penjahat itu. Singkat cerita, abis selesai dikalahin semua penjahatnya, Moon pun bilang ke Simon kalau dia pengen ikut ke perjalanannya Simon. Dan tanpa berpikir panjang, Simon pun langsung ngeiyain gitu aja. Pas malamnya pun lagi-lagi Moon yang penasaran ngambil sumpit dan berniat nyentuh ular kadutnya si Simon. Sampai akhirnya Simon kebangun dan mereka jadi bercanda sambil kejar-kejaran. Mereka pun lari-larian sampai akhirnya mereka nyampe di suatu pondok. Dan terjadilah percampuran antar dua unsur hangat dan dingin, di mana si Simon ngegenjot si Moon yang gak ngerti apa-apa itu. Setelah kejadian itu, si Simon pun ngerasa mantep dengan Moon. Dan akhirnya dia ngebawa Moon pulang ke rumahnya buat dikenalin ke bapaknya. Di sana si bapak fan-fan aja sama Moon, karena Simon ngakunya Moon ini anak orang kaya. Dan mereka berdua pun akhirnya menikah. Si bapak pun ngasih hadiah pernikahan ke anaknya, yaitu 6 biji pil kuat. Dan pas malam pertamanya, si Simon pakai satu pil itu yang ngebuat Moon jadi ngecerit 60 kali dalam semalam. Tapi ternyata bapaknya Moon itu udah terlanjur tua sampai akhirnya sebulan setelah pernikahan si bapak malah meninggoy. Dan Simon pun ngewarisin semua harta benda milik si bapak. Simon pun sekarang jadi orang kaya yang berbeda dari bapaknya, dimana si bapak lebih suka diam di rumah, tapi Simon malah suka kumpul bareng juragan-juragan lainnya. Suatu kali Simon diundang ke rumahnya Mr. Wang.
Dimana di sana dia salvok sama satu pembantu di sana yang lagi-lagi masih bocil itu. Di sana dia ngeliat si bocil yang bernama Lotus ini dimarahin sama nyonyanya. Akhirnya pas malam Simon pun jalan-jalan santuy dan gak sengaja dia ketemu Lotus yang lagi galau. Akhirnya Simon pun mulai ngemodus dengan nyuruh si Lotus makan di kamarnya. Dan imbalannya Simon pun minta buat ngeliatin kakinya si Lotus, terus ngasih servis bibir ke kakinya si Lotus. Simon pun berniat ngebeli si Lotus dari majikannya. Dan dengan itu dia ngasih Lotus Gio sebagai janji kalau dia bakalan pulang buat ngambil duit. Di jalan pun Simon ngedengar tentang rumah lendir yang katanya setara Disneyland di mana bakalan ngasih pengalaman yang tak terlupakan. Akhirnya Simon pun mendaftar. Tapi ternyata di sana syaratnya banyak banget. Sampai Simon mesti bayar jaminan dan asuransi karena katanya cukup berbahaya bagi adrenalin. Setelah daftar, ternyata Simon gak langsung dipuasin. Tapi mesti nunggu dulu karena pasien di sana itu maksimal 1 sehari. Akhirnya dengan kecewa pun Simon pulang. Simon pulang lewat jalur hutan. Dan di sana ada sekelompok orang yang mau pindah. Simon pun ngeliat dan ngobrol sama mereka. Orang-orang itu bilang kalau mereka takut sama bandit. Tapi Simon yang ngerasa bela dirinya aman, jadi dia lumayan santuy aja. Akhirnya tiba-tiba ada panah api yang keluar. Panah api dan beberapa bandit. Dengan mudah si Simon ngejatuhin semua bandit itu. Tapi nggak disangka ada bandit yang udah nyiapin bius. Dan akhirnya Simon pun terkalahkan. Ternyata Simon dibawa ke suatu tempat dan diikat di sana. Lalu datanglah cewek menggoda yang nantangin Simon dengan bilang kalau si cewek puas Simon bakalan dilepas. Dan singkat cerita terjadilah satu lagi pergenjotan duniawi yang cukup meresahkan. Lalu pas mereka selesai ternyata orang itu adalah mami dari rumah lendir tadi. Itu semua cuma skenario aja buat ngasih fantasi ke pelayanan mereka untuk Simon. Akhirnya dengan senang pun Simon pergi dari sana dan ngelanjutin perjalanannya buat ngehalalin si Lotus. Ternyata di rumah Mr. Wang si Lotus udah dijual. Simon rada sedih sih, tapi dia masih bisa nerima kenyataan karena istrinya masih juga mantap. Tapi pas sampai rumah si Simon kaget karena ternyata yang beli si Lotus itu istrinya sendiri dan dipakai buat ngelakuin adegan pelangi. Simon pun jadi kegirangan kesenangan dan request buat join. Dan setelah semuanya puas, Simon pun masih mau lanjut lagi. Akhirnya Lotus pun diizinin buat pergi sedangkan Simon sama Moon lanjut ronde berikutnya sampai titik darah penghabisan. Waduh. Time skip ke beberapa waktu setelah itu, dimana Simon udah ngelupain Lotus dan punya cewek penggantinya karena dia jadi semakin kaya. Orang kaya bebas bos. Tapi pas lagi di jalan di kota, dia ketemu satu cewek yang gak sengaja ngelempar penutup jendela. Yang gak lain gak bukan adalah si Lotus yang udah menjadi glow up. Tapi si Lotus juga udah punya suami yaitu pedagang kerdil dari pasar. Akhirnya Simon pun ke rumah lendir karena ngerasa cukup gelisah. Tapi gak lama tiba-tiba si Lotus datang ke tempat itu, dimana si Lotus kerja jadi agen lendir di sana. Simon pun langsung ngebayar biaya bergenjot ke mami di sana dan dia pun langsung mengejot si Lotus. Karena ngerasa waktunya kurang banyak, akhirnya Simon pun nambah billing sampai ke rumahnya si Lotus dan ngelakuin pagelaran budaya selagi suaminya Lotus tertidur. Mereka juga hampir ketahuan pas suaminya bangun. Tapi dengan kekuasaan sama otaknya Simon yang rusak, akhirnya mereka pun ngeracuni suaminya Lotus. Dan setelah itu suaminya meninggoy. Lotus pun menjadi selirnya Simon. Dan film pun ditutup dengan ngasih lihat Simon dan selir-selirnya yang tercatat kalau Simon ngabisin sisa hidupnya dengan hura-hura dan berpesta pora. Wow, film pun berakhir. Gua Swin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.